Senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik sekalian. Kita masih tetap pada pelajaran dasar-dasar bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang quantifier atau dalam bahasa Inggris menyatakan jumlah. Jumlah secara khusus yang kita ingin pelajari adalah penggunaan much dan many untuk menyatakan banyak dan penggunaan little dan few untuk menyatakan sedikit. Kita mempunyai beberapa kata sekaligus. Tentunya kita mungkin saja bisa bingung dalam penggunaannya. Ada beberapa kriteria atau ada beberapa syarat-syarat tertentu yang kita harus pelajari untuk menentukan kapan kita menggunakan much, kapan kita menggunakan many, kapan kita menggunakan few, dan kapan kita menggunakan little. Untuk memahami tentang much, many, few, dan little, sebelumnya kita harus pelajari dulu jenis kata benda. Di atas meja ini ada beberapa kata benda. Dan untuk mengerti dan tahu penggunaan much, many, few, and little, kita harus membedakan jenis kata benda ini. Di sini ada kata benda. Pisang adalah kata benda yang dapat dihitung. Kita dapat menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Buku adalah kata benda yang dapat dihitung. Kita dapat menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pena adalah kata benda yang dapat dihitung. Kita dapat menghitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Demikian juga telur merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung. Kita dapat menghitungnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita juga punya kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti gula, gula merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Demikian juga dengan susu. Susu kata benda yang tidak dapat dihitung. Di sini ada air. Air juga merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Semua benda cair merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk menyatakan banyak dan sedikit di dalam bahasa Inggris, kita harus membedakan dulu jenis kata bendanya. Apakah kata benda yang countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, atau kata benda yang uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita mempunyai dua kata untuk menyatakan banyak seperti much dan many. Ketika kita menyatakan benda itu banyak, benda itu benda apa dulu? Kalau dia benda cair, kalau itu benda cair seperti air, minyak, berarti kita menggunakan much. Ketika kita ingin mengatakan air itu banyak atau minyak itu banyak atau gula itu banyak, kita menggunakan much. Ketika kita mengatakan susu itu banyak, kita menggunakan much. Sedangkan kalau kita menggunakan many itu untuk kata benda yang dapat dihitung seperti pisang itu. Kalau kita menyatakan pisang itu banyak, kita menggunakan many. Kalau kita menyatakan buku itu banyak, kita menggunakan many. Kalau kita mau menyatakan pena itu banyak, kita menggunakan many. Atau telur itu banyak, kita menggunakan many. Itu ketika kita mau menyatakan kata benda itu banyak. Sedangkan kalau kita ingin menyatakan kata benda itu sedikit, kita juga harus tahu jenis kata bendanya. Ketika kita mau menyatakan gula itu sedikit, kita gunakan little. Ketika kita ingin menyatakan susu itu sedikit, kita menggunakan little. Ketika kita mau mengatakan bahwa air itu sedikit, kita gunakan little. Atau beberapa jenis minyak lainnya kita gunakan little. Sedangkan ketika kita menyatakan kata benda itu sedikit, kita gunakan few. Pisang itu kita menggunakan few. Buku, kalau kita menyatakan buku itu sedikit, kita gunakan few. Dan kalau kita menyatakan telur itu sedikit, kita menggunakan few. Kalau kita menyatakan pena-pena itu sedikit, kita menggunakan few. Di sini kita harus pisahkan. Ketika kita menyatakan banyak untuk benda yang dapat dihitung, kita gunakan many.
Ketika kita menyatakan benda itu sedikit untuk kata benda yang dapat dihitung, kita gunakan few. Sedangkan ketika kita menyatakan banyak untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kita gunakan much. Dan ketika kita menyatakan sedikit untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kita gunakan little. Di sini kita sudah bisa pisahkan kapan kita menggunakan much dan little, dan kapan kita gunakan many dan few. Mari coba kita menggunakan much, many, few, dan little di dalam kalimat. Ketika kita bertanya, apakah engkau mempunyai banyak pisang? Kita ingin menggunakan kata banyak di dalam bahasa Inggris, tetapi kita berhadapan dengan dua pilihan. Ada much dan many. Kita ingat, much selalu digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan many untuk kata benda yang dapat dihitung. Apakah engkau mempunyai banyak pisang? Pisang adalah kata benda yang dapat dihitung. Untuk itu pilihan kita jatuh pada many. Do you have many bananas? Ya. Kita menggunakan many, kita tidak menggunakan much. Kalau kita menggunakan much, salah. Karena much digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Bagaimana dengan buku? Kalau kita bertanya, apakah engkau mempunyai banyak buku? Do you have? Kita berhadapan dengan dua pilihan, much atau many. Buku adalah kata benda yang dapat dihitung. Untuk itu kita menggunakan many, karena many adalah kata yang menyatakan banyak untuk kata benda yang dapat dihitung. Do you have many books? Bagaimana dengan pena? Apakah engkau mempunyai banyak pena? Do you have many pens? Bukan do you have much pens? Bukan menggunakan much, karena much adalah kata yang digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi much salah, kita tidak bisa menggunakan much di sini. Apakah engkau mempunyai banyak telur? Do you have? Kita menggunakan yang mana? Much atau many? Tentunya many, karena many untuk menyatakan kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Do you have many eggs? Ya, bukan do you have much eggs? Salah. Much tidak digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Ketika kita menyatakan bahwa apakah engkau mempunyai banyak gula? Do you have? Banyak di sini kita berhadapan dengan dua pilihan, much dan many. Kali ini kita tidak gunakan many karena many selalu untuk countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Jadi kita harusnya menggunakan much. Do you have much sugar? Much karena digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Apakah kamu mempunyai banyak air? Do you have much water? Bukan do you have many water? Salah. Bukan many karena water tidak dapat dihitung. Bagaimana dengan milk? Do you have much atau many? Harusnya do you have much milk? Bukan do you have many milk? Salah ya dalam penggunaannya. Ketika kita mengatakan kalimat negatif juga demikian. Contohnya seperti saya tidak mempunyai banyak pisang. I don't have many bananas. Bukan I don't have much bananas. Salah. Karena much digunakan untuk uncountable noun. Oke, saya kira kita sudah dapat membedakan bagaimana menyatakan banyak ketika kita memilih much and many. Ketika kita menggunakan many untuk kata benda yang dapat dihitung dan much untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Bagaimana dengan menyatakan sedikit ketika kita menyatakan sedikit?
Untuk menyatakan sedikit juga demikian. Ingat bahwa kita selalu akan menggunakan few untuk kata benda yang dapat dihitung atau countable noun, sedangkan kita menggunakan little untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita coba buat kalimat tanya. Do you have few bananas? Apakah engkau mempunyai sedikit pisang? Do you have few eggs? Do you have few books? Do you have few pens? Kita tidak menggunakan do you have little bananas? Do you have little books? Itu salah. Kita tidak menggunakan little untuk kalimat yang untuk kata benda yang dapat dihitung. Ketika kita mau menggunakan sedikit untuk kalimat yang tidak dapat dihitung, kita gunakan little. Do you have little sugar? Do you have little water? Kita tidak mengatakan do you have few sugar, salah. Karena few digunakan hanya untuk kata benda yang dapat dihitung. Do you have few water? Salah. Karena few digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Kita hanya dapat mengatakan bahwa do you have, ketika kita bertanya, do you have little water? Itu ketika kita menyatakan bahwa air itu sedikit. Saya berharap dari beberapa contoh ini, adik-adik dapat mengetahui kapan menggunakan much dan many ketika menyatakan banyak, few dan little ketika menyatakan sedikit. Setelah ini ada beberapa latihan-latihan soal yang adik-adik dapat kerjakan untuk melihat sejauh mana adik-adik memahami tentang bagaimana penggunaan much dan many, few dan little. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap semangat. Salam. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly.